Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oh, semangat sekali ya. Oke. Kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Mbak Nur dipimpin. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Sebelum kita memulai lagi, kita cek kehadiran. Mbak Nur Hadir. Mbak Ayu, Hadir Bu. Mbak Uus. Hadir. Alhamdulillah kali ini kita hadir dengan keadaan sehat walafiat. Nah, untuk kali ini kita bukan belajar lewat buku, tetapi kita lewat Android. Oke? Ya, Kalian Bu. bawa HP sekarang? Ada Bu. Insyaallah. Nah, yang bawa HP, yang tidak bawa HP bisa lihat ke temannya. Ayo Mbak Nur, bisa geser ke Mbak Uus. Di sini, sebelah sini. Sini Mbak Nur, jangan kita Sengaja pakai. nggak apa-apa. Kita Mbak Nur jangan sikit sini. Oke. Nah, kenapa Ibu menyuruh kalian untuk belajar lewat Android? Nah, kali ini kan sudah menggunakan teknologi canggih, yaitu menggunakan Android. Nah, sekolah di sini saya juga sudah mengajukan perizinan kepada kepala sekolah untuk menggunakan Android agar kalian bisa memanfaatkan Android tidak hanya untuk WA, Facebook, dan media sosial lainnya, tapi juga untuk belajar. Oke, Ibu akan meng-share materinya lewat WA. Bisa kalian buka ya di grup. Oke, sudah Ibu kirim. Di situ dibaca anak-anak, apa judulnya? Ibadah. Ibadah dan karakteristiknya. Nah, untuk itu bisa kalian lihat dan kalian baca. Ibadah menurut bahasa itu ada 4 maknanya, yaitu 1. Taat. Yang kedua tunduk. Yang ketiga itu hina. Dan yang keempat yaitu pengabdian. Jadi ibadah itu bisa diartikan suatu ketaatan atau ketundukan atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pengabdian itu dilakukan oleh siapa? Ayo, kalau ada Allah berarti ada Hamba. Berarti hamba itu harus taat dan patuh kepada Allah. Nah, setelah itu yang kedua ada dasar tentang ibadah dalam Islam. Coba dibaca. Apa Bu? Dalilnya apa? Dibaca. Ayo, Dalilnya dibaca Mbak Nur. Mbak Nur, coba dibaca. Yang kedua. Poin kedua Poin kan Ibu? kedua, dalil. Poin kedua. Mama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Baik. Yang kedua, Baik tanpa ibu. oke, Mbak Ayu coba dibaca, Mbak. Buka ketok. Ya ayuhan nasu Ya ayuhan nasu wudu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21 Ibu. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dong. Berarti di sini saya dapat menilai bahwasanya siswa Bu guru di sini pintar mengaji. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu agar hambanya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kok sepi? Kenapa? Lapar Bu. Oh, lapar ya. Sebentar lagi sudah waktunya istirahat, sabar ya. Ya Bu. Nah, kemudian ada 2 macam-macam ibadah. Ibadah itu ada berapa anak-anak? Di situ Sebentar Bu. Macam-macam ibadah ada 2. sebutkan. Ibadah mahdah dan ibadah Ghairu mahdah. Nah, bagus sekali.
ada ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Kalau mahdah itu hubungannya ibadah manusia hambanya kepada Allah. Sedangkan ghairu mahdah ini adalah ibadah yang mana dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain. Kemudian ibadah yang pertama yaitu manusia kepada Allah, contohnya seperti salat, terus zakat, kemudian haji. Nah, kemudian untuk ghairu mahdah yaitu seperti apa anak? Coba dilihat. Menyantuni fakir miskin, Kemudian mencari nafkah, kemudian bertetangga, ya dan bagus. lain-lain. Bertetangga itu bukan menggunjing ya, tapi seperti kita jika punya rezeki lebih, kita memberikan Tetangga. kepada tetangga. Misalkan kita masak sesuatu yang enak, maka bisa kita bagikan kepada tetangga. Nah, untuk itu ibu ingin kalian mencari contoh-contoh ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Kemudian kalian bisa jelaskan di dalam ibadah tersebut. Kemudian presentasikan di depan kelas. Oke? Oke, Bu. Paham anak-anak? Paham. Oke. Ibu beri kalian waktu 5 menit. Oke, cukup? Cukup, Bu. Oke. Waktunya berjalan dari sekarang. Contoh. Mbak Nur bisa lihat ya di Apa Mbak Ayu. Nggak boleh gitu. Kalian bisa browsing di Google. Ya, terus maju Bu satu-satu ya. Yes, maju satu-satu. Kemudian presentasikan ibadahnya itu seperti apa, lalu bagaimana. Kalian pernah melakukannya apa belum? Kita kayak bercerita itu kan? Ya, seperti itu. Kalian bisa bercerita, memperagakannya juga boleh. Mbak Malik, Bu. Oh, coba Malik jadi ibu. Mbak Malik jadi ibu bisa Malik. Oke. Oh, kok bisa pakai ini Bu? Guyu-guyu sama ibu. Iya, Saya lanjut dulu ya, tapi saya ghairu mahdahnya ya. Oh ya, biar silakan. Ayo untuk anak-anak dilihat ya sambil mencari. Ini contohnya gitu. Ya, contohnya. Kemudian Baik, jelaskan. contoh ibadah ghairu mahdah yaitu adalah tolong menolong ya Ibu. Ya. Jadi saya pernah menolong tetangga saya yang butuh pertolongan. Saat itu saya dimintai tolong. Kan apa aja ya Ibu, yang penting saya menolong kan ya. Iya. Dia kan sakit Ibu, terus minta itu Ibu. Apa itu? Kita obati. Ya, minta dikeri itu loh. Oh, Bu. dikeri, Iya. ya. Jadi itu contoh dari ibadah ghairu mahdah. Ya. Jadi contohnya yaitu tolong menolong dalam mengeri itu tadi. Iya. Boleh. Iya, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Kemudian untuk ibadah mahdahnya. Ibadah mahdahnya sebentar Ibu, saya baca lagi ya Ibu materinya. Ya, silakan. Ini contohnya Ada. oh contohnya mahdah itu Pada seorang hamba kepada Tuhannya ya. Seperti sholat kan Ibu. ya sholat 5 Waktu. kemudian Zakat. Terus ada lagi haji. Kalau nggak mau haji gimana? kalau nggak mampu haji itu tidak apa-apa karena haji itu wajib bagi yang mampu. Insya Allah kalau Mbak Ayu mampu pasti bisa haji. Oke, tepuk tangan. Ayo selanjutnya Mbak Nur mungkin bisa berbagi cerita pada teman-temannya tentang ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ayo.
maju. Ayo maju, jangan malu. Ayo, silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya akan menjelaskan pengertian ibadah mahdah sama ibadah ghairu mahdah. Nah, ibadah dalam Islam, ibadah mahdah yaitu semua ibadah yang telah diciptakan oleh Allah, baik tingkatan, cara pengerjaan maupun rincian ibadah. Ibadah mahdah memiliki dua prinsip, yaitu pelaksanaan ibadah harus didasarkan pada perintah Allah yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Yang kedua, tata cara pelaksanaan ibadah harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Sedangkan pengertian ghairu mahdah adalah segala amalan yang diizinkan Allah walaupun tidak ada dalil yang jelas memberitakan pelaksanaan amal tersebut. Ibadah ghairu mahdah ini memiliki dua prinsip juga, yaitu yang pertama pelaksanaan ibadahnya ini berdasarkan pada tingkat adanya dalil yang melarang. Jadi ibadah ghairu mahdah ini boleh dilaksanakan selama Rasulullah itu tidak melarang dan tidak mengharamkannya. Yang kedua itu cara pelaksanaannya tidak harus mencontohkan Rasul. Mungkin itu saja ya Ibu. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Sekarang yang terakhir Mbak Uus. Ibadah mahdah adalah ibadah contohnya wudhu, Ya, terus. tayamum, puasa, sholat, dan hal-hal yang diwajibkan. Oke, betul. Kalau ibadah ghairu mahdah Ya. ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang kita lakukan untuk Membantu membantu sesama. Contohnya adalah bersedekah, saling membantu, gotong royong. Seperti ketika saya jatuh, Ya. saya ditolong bu guru. Oh iya. Itu namanya Bagus. ibadah ghairu mahdah. Ya. Apa lagi ya? Ketika saya lupa membawa uang ketika sekolah, saya diberi uang oleh Bayu. Iya. Itu contoh ibadah ghairu mahdah. Iya. Sekali ya, Mbak Ayu. Ya. Ya, Bu. Ya, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, oke Mama, jadi intinya pada pembelajaran kali ini itu kita belajar tentang ibadah. Yang mana ibadah itu terdiri dari dua jenis, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Yang ibadah mahdah itu bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Contohnya seperti sholat, zakat, haji, kemudian dan lain-lain. Kemudian daripada ghairu mahdah itu merupakan ibadah yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lain. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Mbak Us tadi dan Mbak Ayu, yaitu tolong menolong, gotong royong, toleransi, kemudian sedekah. Nah, seperti itu. Jadi intinya ibadah itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, karena waktunya sudah mepet, Ibu ingin kalian tenang. Oke, duduk ya Mama. Kemudian sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Mbak Nur dipimpin doanya. Amin. Selesai. Oke. Sudah siap untuk pulang? Sudah, Bu. Antar-antar aja, Bu. Iya, teman-teman. Ayo. Sebelum pulang, Ibu ada pertanyaan? Gak usah tanya. Padahal mau doa. Kan sudah doa. Oh iya. Teman-teman. Teman-teman.
Yang cepat boleh pulang duluan. Oke? Ya, yang udah aja Bu. Iya Bu. Oke. Ibadah tadi berapa? Ada 2. Yeay.